Warna tidak rata, kulit kering dan pigmentasi. Kembalikan cahaya mudamu dengan Pond's Gold Radiance. Berawal dari sebuah sambutan hangat, kami bawa Anda merasakan segala kenyamanan dalam revitalisasi armada kami. Nikmati semuanya dalam layanan khas yang berpadu dengan revitalisasi armada kami untuk menciptakan Garuda Indonesia Experience. Water? That's boring. Drink vitamin water. Mengandung 7 vitamin, biotin, dan 2 mineral. Dengan rasa peach, strawberry, atau apricot. Flavor your day, flavor your water. Vitamin water. More than just water. Dapatkan 45 mobil idaman dan 4.500 motor. Nantikan juga Grand Prize Mercedes-Benz S-Class di akhir periode. Bergabunglah bersama komunitas tahapan BCA dan tingkatkan terus saldo Anda. Inilah gerakan merangkai Senyum Indonesia, Senyum Sehat di bidang kesehatan, menghadirkan rumah bersalin gratis, ambulan, dan mobil jenazah gratis. Bersama Rumah Zakat, mari merangkai Senyum Indonesia. Pak, ada Paramex? Sakit kepala? Paramex sakit kepala. Flu dan batuk? Paramex flu dan batuk. Paramex sakit kepala? Paramex flu dan batuk. Dua mantap yang dipercaya. Produksi Konimex. Comfort your life. Such a gentle way about you. Singapore girl, you're a great way to lie. Saya akan panggilkan sama Jas Afin yang berikutnya, Pak Tung Desem Waringin untuk bersama kita di sini. Nah, ini asik ini juga. Salam dahsyat. Apa kabar Pak Tung? Sehat? Dahsyat, dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Mari Pak Gede. Tinggi sekali ya Pak Tung ternyata ya. 2 meter kurang dikit Pak. Pak Tung, sebelum kita ngobrol, ya. Ini seru nih, 3 orang hadir di sini. Sakti. Waduh, enggak, saya respect buat tiga-tiganya. Thank you for coming, thanks for coming. Kita saksikan dulu yang berikutnya ya, silakan. Yuk. Merintis karir sebagai bankir profesional berprestasi tidak membuat seorang Tung Desem Waringin berada di comfort zone. Justru di puncak karir dan usia produktifnya, ia memutuskan keluar dan mencoba peruntungan baru sebagai motivator. Ia pernah menjadi buah bibir gara-gara menyebar uang sebanyak 100 juta rupiah dari atas pesawat terbang. Sebuah terobosan dahsyat, sedahsyat sapaan khasnya, salam dahsyat. Patung, Ya. setiap motivator pasti punya ciri khas masing-masing, termasuk Patung ya. Ya. Ada pesan dahsyat apa yang sebenarnya ingin disampaikan buat semua orang ini, Pak? Jadi dalam kehidupan kita tuh semakin banyak memberi, kita akan semakin banyak menerima. Termasuk ilmu dan cinta. Semakin kita berikan, tentu saja kita akan semakin banyak menerima kembali. Sebagai seorang motivator ataupun pengajar segala macam ilmu, itu sebetulnya murid yang pertama kali pada waktu kita ngajar, diri kita sendiri. Semakin kita ajarkan, semakin kita masuk. Dan itulah yang tentu saja memotivasi saya terus belajar, sehingga terus meningkatkan diri. Patung, apa enaknya memotivasi orang? Memotivasi diri. Motivasi diri.
Ketika kita ngomong sesuatu hal, itu tes cermin kembali ke diri sendiri. Kita tes cermin, otomatis sudah belum saya melakukan. Nah kalau kita sudah, kita ngomongnya lebih lancar dan lebih lega dari hanya sekedar kita teori dan menyampaikan, oh ini loh, enggak. Tapi kalau kita sudah melakukan sendiri, itu rasanya akan energinya lain. Anda flow lebih lancar, lebih nyaman. We've been through ya, karena kita telah melewatinya. Ya. Ketika diajarkan kepada orang lain lebih mana? Oh ya, hasilnya? Oh ya. Jadi mereka lebih, ya gitu. Pak Tung, transisi dari seorang profesional kemudian menjadi seorang motivator ya. Ini mudah nggak Anda jalani sebetulnya? Karena saya melihat rata-rata begitu ya. Dari yang udah profesional tiba-tiba mau more fokus into as a motivator gitu loh. Jadi orang itu kalau keluar dari satu tempat, itu yang memotivasi biasanya cuma dua. Di luar ada yang lebih nikmat atau di dalam sengsara. Dua itu ya? Dua itu aja. Itu ya. Kalau sekali waktu nanti Mas Alvin ini berhenti jadi host, ada dua aja. Di sini tidak nikmat atau di luar ada yang lebih nikmat. Gitu ya. Wajar itu ya? Wajar saja gitu ya. Nah tentu saja dari profesional tadi sebetulnya adalah satu zona yang sangat nyaman. Karena sudah jadi ya comfort zone. Tapi waktu itu kan lagi dunia lagi resesi, sehingga tentu saja gaji tidak dinaikkan sekian tahun walaupun prestasi tetap bagus. Tentu saja beda dengan situasi hari ini. Itu yang harus dipahami lebih dahulu. Saat itu betul-betul satu yang menyentuh hati saya secara pribadi karena saat itu ketika orang tua saya, yaitu papa saya sakit dan saya tidak bisa bayarin. Rumah sakit 1 malam. Dengan gaji saya 1 bulan, itu tadi ada satu yang mendadak tadinya nyaman, mendadak langsung painful, sakit. Kok begini, ada yang salah ini gitu ya. Dengan prestasi yang begitu bagusnya, naik gaji banyak, tapi memang saat itu lain gitu ya. Karena rumah sakitnya kan di Singapura, sedangkan di Indonesia dolar lagi tinggi-tingginya tahun 97-98, lain dengan sekarang. Itu menyebabkan Anda langsung ikut training yang dengan biaya yang sangat mahal di Singapura itu ya? Iya, training yang harganya 10.000 US. Saya dalam posisi jual tanah katanya Pak ya? Ya, enggak punya uang, rumah belum punya, tanah yang punya, tanahnya dijual. Orang tua saya sebelumnya sakit, istri baru melahirkan anak kedua. Gitu ya. Jadi bahasa Inggris waktu itu belum lancar. Sebetulnya ada 1 juta alasan untuk tidak ikut. Tapi ada dorongan bahwa saya harus berubah. Nah berubah dan ketika itu saya percaya bahwa seorang Anthony Robbins yang begitu banyaknya melatih banyak orang sukses. Dan saya sungguh terinspirasi sebelum saya jadi terjun di dunia pembicara pun, saya ngikutin. Saya sampai kalau misalnya Pak Andri Wongso tidak bisa tampil, saya aja yang ceritakan kisahnya Pak Andri Wongso, saya bisa gitu ya. Saya ngikutin zaman, iya, saking terinspirasinya. Dengan Pak Gede Prama juga sama. Bahkan waktu itu saya jadi ketua AMA, pada waktu itu Pak Gede Prama kita undang gitu ya. Terus saya jadi pendampingnya, bicara, terus kemudian Pak Hermawan Kartajaya dan para senior-senior tadi yang benar-benar, ternyata kalau di dalam satu perusahaan, itu ilmu kita ya hanya menguntungkan untuk perusahaan itu saja. Tapi kalau kita di luar bisa menguntungkan ke semua orang gitu. Seperti seolah melihat visi lain ke depan bahwa ada sesuatu yang bisa di-grab kelihatan. Ya, sebetulnya itu sudah mulai jadi prinsip saya sejak kuliah. Dulu saya SMA goblok, totally goblok. What do you mean goblok? Goblok itu jadi nilainya jelek, sudah goblok, nakal lagi gitu ya. Ada nggak lulus Pak di SDTP, ada nggak lulus sekolah dasar tidak tamat, nah, TBS, tapi bisa sukses. Tapi bisa sukses, itu ya, itu, aduh itu yang luar biasa tadi. Nah sekolah goblok itu saya naik kelas dengan status diampuni gitu ya. Karena semester ganjil itu bahasa Indonesia dapat 5, PMP pernah dapat 5 juga gitu ya. Sudah goblok, nakal itu kombinasi yang berat gitu ya. Perfect combination. Perfect combination. Tapi pada waktu kuliah, waktu kelas 3 SMA itu mulai sadar. Kalau saya begini terus enggak naik kelas, enggak keterima sekolah, enggak bisa masuk universitas dengan biaya yang sangat murah, pasti harus, padahal ekonomi orang tua tidak begitu bagus saat itu. Terus mulai tahu, ternyata orang kalau sukses, itu hati-hati Anda bergaul dengan siapa. Ketika saya kuliah pun akhirnya jadi mahasiswa teladan, karena bergaul dengan mahasiswa teladan yang lain, dari goblok mendadak bisa jadi nomor 1 juga begitu ya. Jadi juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, juara cepat-cepat P4, sampai tingkat provinsi banyak piagamnya sampai 32 piagam gitu. Kalau seandainya dilahirkan kembali Pak, ya, apa yang ingin Bapak kerjakan lagi? Sebetulnya apa yang sudah terjadi ini, saya sudah terima kasih kepada Tuhan. Tanpa saya pernah kerja di bank, saya tidak punya ilmu bank seperti hari ini. Jadi alam semesta dan Tuhan ini selalu memberikan pelajaran dan manusia mau belajar enggak. Kalau tidak belajar akan diulangi. Jadi proses hari ini kalau misalnya saya dilahirkan kembali, mau enggak ngulangi sama seperti ini? Mau saya.
Jadi ini adalah karunia ataupun hadiah dari yang di atas sana bahwa atau yang di dalam sini atau yang benar-benar dimanapun Tuhan kau berada gitu ya, bahwa itulah memang pelajaran yang membuat kita tumbuh jadi lebih baik dan lebih kuat dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dahsyat. Kita break dulu, kita kembali saat lagi yang jasa. Bahwa orang kemudian mendengarkan saya mungkin karena saya ini jadi guru terlalu lama, kemudian termotivasi, mungkin iya, tapi bukan tujuan saya. Elmed Break the Boundaries. Bakar lemak dan pahat six-packmu. Elmed Six-Pack Tea dengan Phase 2 membantu menghambat penyerapan karbohidrat. Mujizat zaitun, bagaikan setetes minyak kehidupan di keringnya lahan kulitmu. Merevitalisasi dan mengembalikan lembut kulit cantikmu. Awali dengan minyak pijat dan rangkaian zaitun body care. Untuk kulit bercahaya yang melegenda. Zaitun body care dari Mustika Ratu. Super vivid with Super AMOLED Plus. Samsung Galaxy S2 Super Smartphone. Jangan asal digaruk, pakai gel pengurang gatal Konicare. Dengan bahan alami, redakan gatal, sejuk di kulit. Baru, gel pengurang gatal Konicare. Fastron dengan Max Life Technology, kini dengan formula aktif NanoGuard, memberi pelumasan sempurna, bahkan pada suhu ekstrim sekalipun. Fastron, maximum support. Such a gentle way about you. Singapore girl, you're a great way to fly. Tenang, dijamin 100%, langsung balik. Wah, kemana aja sih? Udah 3 jam nih. Tenang, dijamin 100%, waktumu pasti balik. Bentar. HP-ku mana ya? Kok pulsanya tinggal segini? Tenang, ntar juga langsung balik, dijamin 100%. Pakai Indosat, dijamin 100% pulsanya langsung kembali. Nelpon berkali-kali, untung bertubi-tubi. Pasta terkecil. Makaroni. Bukan, Pak. Orzo. Orzo pasta. Orzo pasta. Orzo pasta. Berbagi bersama di Pizza Hut. Jadi dokter hewan sih. Coba jadi pengusaha. Dokter hewan bisa jadi pengusaha juga. Ikut SMD. Sarjana Membangun Desa. Untuk semua anggota kelompok ini, nanti setelah berkembang bisa dapat dana KUPS. Pencapaian swasembada daging sapi memerlukan kerja keras dan dukungan berbagai pihak. Mari kita tingkatkan usaha peternakan dan selamatkan sapi betina produktif. Sapinya biar banyak. Semoga makin sukses. Amin. Ya, dan berikut saya panggilkan sahabat jasa Alvin yang berikutnya, Pak Hermawan Kartajaya untuk bersama kita di sini. Wah, ini juga nggak kalah sibuknya nih. Thanks for coming. Thank you. Satu lagi energi positif hadir bersama kita di sini. Aku sini ya. Iya, Pak. Ini kursi panas ya, Pak. Masing-masing geser-geser. 4 loh hadir di sini. Amazed saya. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol, Pak Hermawan, kita simak dulu yang berikutnya. Silakan. Di
Di era 90-an ketika sedikit orang mengenal dunia marketing, Hermawan Kartajaya boleh jadi orang pertama di Indonesia yang getol mengkampanyekan arti pentingnya konsep dan strategi marketing bagi dunia usaha. Puluhan judul buku marketing telah lahir dari buah pemikirannya. Hingga kemudian ia dipercaya sebagai President of World Marketing Association, serta namanya masuk dalam jajaran 50 Gurus who have shaped the future of marketing. Kalau kita perhatikan rata-rata para motivator itu punya karakter yang unik ya. Penampilan juga beda-beda, think out of the box katanya. Tapi memang dengan termasuk seorang Hermawan Kartajaya ini. Tapi memang dengan cara itu lebih mudah ya Pak, sampai ke orang yang dituju. Apa seperti apa Pak? Iya, kalau saya kan meringkas marketing itu cuma PDB itu, positioning, differentiation, branding. Jadi kalau bapak-bapak ini jadi terkenal brandnya, itu karena memang punya diferensiasi sendiri-sendiri. Kalau nggak gitu positioningnya nggak bisa jelas, brandnya nggak bisa jadi. Diferensiasi yang kuat itu adalah diferensiasi yang otentik, yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita lebih baik jadi asli kita apa, dengan segala macam kekuatan dan kelemahannya, ngaku aja. Dan kalau orang memang cocok dengan kita, human spiritnya nyambung, yang dalam istilah saya 3.0-nya nyambung gitu, ya akan jalan sendiri itu nanti. Pak, tapi menjadi seorang motivator, ya, memang termotivasi untuk jadi itu atau ada penyebab lain? Saya enggak tahu apakah saya ini motivator apa enggak, tapi zaman dulu saya memang sangat miskin. Di kampung di Surabaya, bapak saya pegawai negeri, mohon maaf keturunan ke-6, dan dia bilang kamu keturunan ke-7, kamu orang Indonesia asli. Jangan pergi ke sekolah Tionghoa, walaupun sekolah Tionghoa masih ada buka. Jadi akhirnya saya harus pinter katanya, karena orang miskin itu harus pinter katanya. Kemudian selain itu harus sekolah engineering, karena orang pinter sekolah engineering, nggak perlu dagang katanya dia. Bapak saya bilang gitu, tapi akhirnya kan saya sambil belajar di ITS, akhirnya sambil jadi guru. Nah kebablasan sampai 20 tahun nggak lulus ini, ITS-nya nggak lulus ini, karena pada waktu tahun 65 masuk itu, yang paling cepat lulus 9 tahun Pak Alvin. Dan akhirnya 65 nggak lulus, akhirnya 65 masuk, 80 nggak lulus, ketahuan sama Diknas Pedanka itu. Ini dikasih waktu 5 tahun, kalau tidak punya S1 diberhentiin, tidak boleh jadi guru. Kok enak jadi guru matematika fisika, tidak punya S1. Akhirnya lulus juga dari Universitas Surabaya, S1 tidak pernah sekolah. S2 saya cuma dari koresponden, tapi akhirnya syukur alhamdulillah 15 Desember 2010 dikasih doktor honoris causa sama ITS. Doktor honoris causa pertama. Bahwa orang kemudian mendengarkan saya, mungkin karena saya ini jadi guru terlalu lama, kemudian termotivasi, mungkin iya, tapi bukan tujuan saya untuk memotivasi orang sebetulnya. Tapi tujuan saya adalah sharing sebetulnya. Karena dasarnya teacher. Dan termasuk men-sharingkan model-model yang saya buat kepada 220 orang yang ikut saya ini sekarang. Tapi guru itu kan juga motivator ya? Iya. Iya, kalau guru tidak bisa memotivasi orang, nanti muridnya tidak termotivasi, cuma dihafalin aja itu teorinya, tapi tidak dilakukan ya, cuma dihafalin. Iya. Tidak sengaja lah, Pak. Pak Hermawan, apa jadinya dunia kalau nggak ada marketingnya? Wah, kalau tidak ada marketing, ini kan binian kurang colorful, Pak. Karena tidak ada PDB itu tadi, tidak ada positioning, tidak ada differentiation, tidak ada branding, semuanya sama rata semua. Dan ingat loh, ada change, landscape itu tidak pernah statis. Nah, karena itu PDB Anda mesti seotentik mungkin. Itu aja. Kalau jadi polisi, polisi yang beda. Selebriti, selebriti yang berbeda. Kalau masuk Islamic banking, Islamic bank yang berbeda. Diplomat, diplomat yang berbeda. Kayak acara ini juga berbeda loh dari Anda juga marketer ini. Di antara talk show yang banyak ini, gimana nih Jas Alvin ini bisa punya diferensiasi yang otentik DNA Anda, saya lihat. Anda tidak perlu meniru talk show lain yang hostnya orang lain. Karena tiap host dari talk show mempunyai DNA sendiri. This is your authentic show. Makanya
bertahan cukup lama dan cukup banyak penggemar. Amin. Mudah-mudahan terus Pak ya. Ilmu tuh masukkan. Kita berempat ya. Ini sebenarnya marketer Pak sudah. Karena mempertahankan diferensiasi, bukan komoditi. Ini bukan talk show komoditi. Bagaimana mengumpulkan kita berempat, tapi tetap bisa ngomong terus terang nggak gampang. satu-satu. Terus terang nggak gampang. Makanya saya buka tadi dengan satu kata, saya respect dengan kehadiran sahabat-sahabat Jas Alvin berempat ini kemari. Enggak, tapi berempat kan, tapi rasanya kita diajak ngomong satu-satu. Ini yang enggak ada kopi katanya, enggak ada. Jaraknya jauh gini. Jauh loh Pak jaraknya. Tapi orang yang ngelihat Anda, iya ya, memang lain Jas Alvin ini. Tapi talk show lain mungkin beda lagi. Nah, jadi kunci keberhasilan itu menurut saya cuma bagaimana Anda menggunakan DNA yang ada di tempat Anda untuk membuat keunikan-keunikan yang kalau orang lihat, iya ini gue banget ini. Tapi nggak bisa maksain semua orang loh untuk suka kita. Kalau yang nggak cocok ya nggak usah dipaksain. Pilihan ya Pak? Iya itu pilihan. Berarti sama halnya dengan bangsa kita ya Pak? Kalau kita mau memasarkan bangsa ini di kancah internasional, foto tuh berarti bangsa ini harus, DNA juga harus. Yes. Sekarang kita lagi ditugasi oleh Kemdikbud untuk mempromosikan the real wonder of the world. Contohnya. Komodo barusan kita promosikan di Bali 3.000 orang konsernya sampai dapat global trending topic Twitter. Sydney 9 September, wah 22 September di mana? Kenapa kok kita sebutnya the real wonder? Ya inilah Indonesia. Nggak usah ditutupin bahwa Indonesia itu tidak perfect. Tapi tetap di antara ketidakperfekan itu ada yang unik-unik. Iya kan? Komodo ini the real wonder. Nggak usah tergantung dari orang asing. Orang asing mau ngakui apa enggak itu sih urusan lain. Coba amati orang-orang sukses. Semua pasti mendasarkan diri dari authenticity yang ada di dia. Kalau acara ini tidak berdasarkan DNA Anda, gayanya ini dipaksain gaya ngerok gitu. Padahal Mas Alvin bukan rocker. Nggak bisa jadi ini. Ini justru disentuh hati kayak begini, ini DNA Anda. Sama itu Pak. Nah, pokoknya rumusnya itu aja. Gampang udah. Nah, mudah-mudahan ada yang termotivasi. Saya jadinya. Surabaya ya. Dan sukses juga menangani banyak perusahaan yang pernah gagal ya Pak. 21 tahun Pak. Nah itu dia Pak. Tapi memang ada garansi ya Pak. Dalam tanda kutip.